Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat anfusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berada di dalam ketaatan kepadanya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga apa yang telah kita lakukan ini tentunya menjadi bagian dari amal soleh yang diterima di sisinya, amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perang Mut'ah, maka pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Kita tahu bahwa penaklukan kota Mekah ini memang sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pas Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah, yang ketika itu kita tahu hampir dari seluruh klausul perjanjian yang dibuat hampir semuanya menguntungkan. Dari secara kasat matanya semuanya menguntungkan orang-orang musyrik Mekah. Makanya sebagian kaum muslimin ketika itu tidak menerima sebenarnya di dalam hati mereka akan hasil keputusan itu. Banyak yang enggak puas gitu. Ya, sampai kemudian turun ayat Al-Quran yang menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dekatnya penaklukan kota Mekah itu dengan turunnya surah Al-Fath, ya, inna fatahna laka fatham mubina, ya. Dan kita tahu juga di dalam ini yang kemudian menjadi penyebab terjadinya Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah ini diawali dengan satu pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah itu, di mana mereka kemudian berkomplot dengan Bani Bakar untuk menyerang salah satu kabilah yang kabilah tersebut berada di dalam persekutuan dengan kaum muslimin, yaitu Bani Khuza'ah. Kita tahu Bani Khuza'ah ini ketika di dalam perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy itu kan meminta bantuan kepada Budail bin Waraqah Al-Khuza'i untuk kemudian menjadi duta menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiplomasi tentang mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umrah ke Mekah ketika itu. Oleh karenanya Budail bin Waraqah ini adalah seorang yang sebenarnya sangat senang dengan
pelaksanaan nusuk ibadah haji itu. Maka ketika sebelum Budail ini datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kepada para sahabat untuk merapikan pakaian-pakaian ihram mereka, dan kemudian menggiring hewan-hewan hadiyu itu pas ketika kemudian Budail bin Waraqah Al-Khuzai ini datang. Sehingga ketika Budail datang melihat kaum muslimin dengan pakaian-pakaian ihram mereka, melihat hadiyu-hadiyu mereka, hewan-hewan sembelihan yang dipersiapkan untuk bertahallul ya. Kemudian Budail ini mempunyai kesimpulan bahwa kaum muslimin memang tidak ada sedikit pun niat untuk berperang. Maka kemudian ia kembali kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan sungguh mereka tidak sedikit pun punya keinginan untuk berperang, dan mereka hanya semata-mata ingin melaksanakan ibadah umrah. Dan Budail ini merekomendasikan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian tidak menghalang-halangi mereka untuk melakukan ibadah umrah. Cuman itu yang kemudian memantik kemarahan orang-orang kafir Quraisy. Gimana Budail ini diutus untuk kemudian bernegosiasi untuk melarang Nabi untuk masuk ke Mekah ketika itu, tapi kemudian malah balik mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu marah kepada Budail ini dan mengeluarkan umpatan-umpatan yang menyakiti hatinya gitu. Kamu ini adalah orang Badui gitu, orang pedalaman yang pokoknya diumpat begitu. Sehingga Budail itu dengan reaksinya kemudian mengatakan, apakah kalian tidak tahu tentang kepahlawanan Bani Khuza'ah di dalam peperangan? Sehingga kemudian ketika Budail ini marah, Abu Sufyan ketika itu kemudian membujuknya untuk kemudian tidak marah lagi gitu. Udahlah, silahkan engkau pulang, urusan ini adalah menjadi urusan kami. Cuman setelah itu Budail dengan Bani Khuza'ah ini ketika perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani, maka Bani Khuza'ah ini kemudian bergabung untuk kemudian membangun persekutuan dengan kaum muslimin. Jadi mereka juga mengikatkan diri di dalam perjanjian itu. Makanya ketika kemudian Bani Bakar ini merupakan perseteruan atau musuh dari Bani Khuza'ah. Ya, ada dendam lama yang mungkin tidak selesai. Maka pada suatu ketika Bani Bakar ini meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy untuk kemudian memerangi Bani Khuza'ah. Dan orang-orang Quraisy itu membantu Bani Bakar ini dengan mengirimkan beberapa orang yang ia menyamar ikut di dalam rombongan pasukan Bani Bakar, kemudian mengepung Bani Khuza'ah. Di antara orang-orang yang ikut di sini disebutkan ada di antara Safwan bin Umayyah, ada Huwaitib bin Abdul Azza, ada Mukarras bin Hafs ya. Yang ketiganya ini juga ikut serta di dalam penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah, yang ketika itu Bani Khuza'ah ini dikepung di dalam ketika malam hari ketika mereka sedang tidur nyenyak, dan kemudian diserang secara tiba-tiba, sehingga di kalangan Bani Khuza'ah ini terbunuh sekitar 20 orang laki-laki akibat penyerangan Bani Bakar ini yang berkomplot dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Maka ketika kemudian Bani Khuza'ah mengetahui persekongkolan mereka ini, mereka langsung berangkat ke Madinah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh seorang tokohnya yaitu Amr bin Salim Al-Khuzai dengan 40 pasukan berkuda menuju ke Madinah. Ya, menuju ke Madinah kemudian menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, bahwa mereka telah berkomplot dengan Bani Bakar di dalam menyerang suku Bani Khuza'ah. Maka ketika
Bani Khuza'ah ini menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda sambil beliau menarik selendangnya, la nusirtu illam ansur Bani Ka'ab mimma ansur minhu nafsi. Jadi kalau saya tidak menolong Bani Ka'ab, ya, seperti saya menolong diri saya sendiri gitu. Niscaya saya akan menolong Bani Ka'ab seperti saya menolong diri sendiri. Dan beliau kemudian bersabda, inna hadzas sahad la yustahallu binasri Bani Ka'ab, ya, bahwa mendung ini akan dimulai hujannya dengan kemenangan Bani Ka'ab, kata beliau. Jadi beliau kemudian setelah menerima pengaduan dari Bani Ka'ab atau Bani Khuza'ah ini, kemudian beliau langsung bersegera menyiapkan pasukan. Cuman ketika itu Abu Sufyan mengetahui, ya, dan orang-orang kafir Quraisy ini menyesal sekali akibat keterlibatan mereka di dalam penyerangan Bani Khuza'ah ini. Maka dengan bersegera kemudian orang-orang Quraisy ini mengutus pimpinan mereka, yaitu Abu Sufyan, untuk membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian tetap berada di dalam perjanjian yang telah mereka buat. Nah, Abu Sufyan ini kemudian datang ke Madinah. Dia langsung masuk ke rumah putrinya. Putrinya siapa? Ummu Habibah, itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan itu sebenarnya mertua Nabi gitu, karena putrinya Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Sufyan ini ketika masuk ke rumah putrinya, di ruang tamu itu ada bantal yang biasanya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima tamu. Nah, ketika ayahandanya Abu Sufyan ini masuk hendak duduk di bantal itu, langsung diambil oleh Ummu Habibah. Nah, kaget Abu Sufyan, kenapa engkau tidak mengizinkan aku untuk duduk di bantal itu? Nah, ini adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pantas untuk ayahanda gitu. Ya. Jadi sudah sedemikian ininya gitu. Walaupun antara anak dan bapak, itu adalah sebagai bukti penghormatan dan kecintaan beliau, yaitu Ummu Habibah, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Sufyan ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqallamahu falam yurad alaihi syai'an. Jadi Abu Sufyan ini berbicara kepada Nabi panjang lebar gitu, memohon-mohon untuk kemudian tetap berada di dalam perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan sepanjang Abu Sufyan ini ngomong, Nabi SAW tidak sedikit pun merespon, diam aja, nggak berkata apa-apa, dibiarin saja, ngomong panjang lebar gitu. Bingung Abu Sufyan ketika itu. Akhirnya dia keluar. Jadi Nabi SAW tidak menanggapi apa-apa, diam saja. Akhirnya Abu Sufyan ini kemudian pergi kepada Abu Bakar, berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ayo kasihanilah kami, ya, bilanglah kepada Muhammad itu untuk kemudian memperbaharui perjanjian. Apa kata Abu Bakar? Saya akan ikut apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar tidak berani menghadap, tetap setia dengan apapun yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan ini pergi ke Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini kan salah seorang yang kemudian dulu sangat kecewa berat ketika ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah itu. Ya, karena melihat klausul perjanjiannya semuanya secara kasat mata merugikan kaum muslimin. Ya, merugikan kaum muslimin. Ya, sehingga ketika itu para sahabat, ya termasuk salah satunya Umar ini, yang sangat menampakkan ketidaksenangannya, kekecewaannya terhadap ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah itu, sampai kemudian turun janji Allah akan kemenangan penaklukan kota Mekah ini. Karena jumlah kaum muslimin itu selama 19 tahun Nabi berdakwah, ya di Mekah itu kan 13 tahun ditambah 6 tahun sampai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan tahun ke-6 dari hijrah. Jadi selama 19 tahun jumlah kaum muslimin di Madinah itu
kurang lebih hanya sekitar 2.500 sampai 3.000-an, nggak nyampe 3.000. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah itu jumlah kaum muslimin meningkat sampai 15.000 sampai 20.000. Artinya perjanjian Hudaybiyah itu walaupun secara kasat mata merugikan kepada kaum muslimin, tapi pada fakta kenyataannya kemudian sangat menguntungkan. Kenapa? Karena di satu sisi sekali lagi orang kabilah-kabilah Arab itu kemudian sudah melihat bahwa komunitas baru di Madinah ini sudah diakui sebagai satu komunitas yang mempunyai legalitas, yang juga sama-sama bisa duduk di meja perundingan. Kalau sebelum-sebelumnya kan seluruh bangsa Arab ini masih melihat Nabi itu sebagai satu pelarian ke Madinah kan. Tapi dengan ditandatangani perjanjian Hudaybiyah ini, di mana orang-orang sudah mulai melihat, ya, di mana di Madinah sudah ada pergerakan tambah kemajuan, sementara di Mekah semakin merosot kan. Yang ada dua kekuatan yang saling mendominasi, dan tentunya orang melihat mana yang nantinya akan lebih menguntungkan. Makanya setelah perjanjian Hudaybiyah itu ada yang namanya Amul Wufud, itu tahun-tahun di mana Nabi SAW itu banyak menerima utusan-utusan dari kabilah-kabilah yang menyatakan diri masuk Islam. Termasuk itu kemudian digunakan oleh Nabi untuk berdakwah bahkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa, seperti sampai kepada Persia dan Romawi ketika itu. Nah, makanya Umar ini ketika didatangi Abu Sufyan minta bantuan untuk disampaikan kepada Nabi untuk memperbaharui perjanjian, apa kata Umar? Bagaimana kalian ini? Dulu kalian yang membuat klausul perjanjian itu, sekarang kalian sendiri yang kemudian melanggarnya. Ya, gimana kalian itu? Sudah selesaikan urusan yang menjadi urusan kalian. Jadi bahkan di sini Umar sampai mengatakan, apa kata Umar? Anna ashfa'alakum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, law lam ajid illa ad-darri lajahatukum bih. Niscaya kalau engkau punya kesalahan sedikit pun maka niscaya akan kami perangi gitu. Akhirnya apa? Abu Sufyan ini juga datang kepada Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini sebagai orang yang pemberani, kata-katanya itu lugas. Apa kata Sayyidina Ali kepada Abu Sufyan? Engkau ini adalah pemimpin kaum. Engkau ini adalah pemimpin Quraisy. Ya, engkau ini adalah pemimpin Quraisy. Jadi tidak pantas bagi seorang pemimpin kemudian untuk mengemis-ngemis minta untuk diperbaharui perjanjian ketika perjanjian itu sudah ditulis dan kalian sendiri sudah yang melanggarnya. Maka persiapkan, kata Sayyidina Ali, apa yang butuh kalian persiapkan. Udah pulang aja ke Mekah, persiapkan apa yang butuh kalian persiapkan. Akhirnya ya Abu Sufyan naik ke untanya, ya, langsung di depan masjid ini beliau mengatakan, oh, saya dijamin ya gitu, jangan sampai ada yang membunuh gitu maksudnya, ya, karena beliau dijamin gitu. Akhirnya pulang ke Mekah dengan keadaan kecewa. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau ketika hendak melakukan serangan, beliau tidak pernah memberitahu sebenarnya target tujuannya itu kemana, kecuali di dalam perang Tabuk dan perang Khaybar. Dalam perang Tabuk, perang Khaybar itu Rasulullah jelas-jelas mengutarakan tujuannya. Termasuk di dalam penaklukan kota Mekah ini Rasulullah hanya mempersiapkan pasukan, ya, mempersiapkan pasukan, dan kemudian atas pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini, dan termasuk di dalam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat itu ada seorang sahabat namanya Hatib bin Balta'ah di dalamnya. Hatib bin Balta'ah ini kemudian menulis surat kepada keluarganya di Mekah. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau di dalam doanya mengatakan Allahumma khudh ala absari Quraisyin fala yarawni illa baghtah. Jadi beliau memohon kepada Allah agar orang-orang Quraisy ini tidak mengetahui pergerakan pasukan kaum muslimin, kecuali mereka kemudian dikagetkan ketika
pasukan kaum muslimin sudah berada di dekat kota Mekah semuanya. Itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penaklukan kota Mekah ini. Makanya kemudian ketika Khatib kemudian bersurat kepada keluarganya di Mekah membocorkan rahasia, ya, dan kemudian turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang peristiwa ini. Maka apa tindakan yang diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan ikut di dalamnya ada Az-Zubair dan Mikdad untuk kemudian menyusul seorang wanita yang berada di Raudhatul Khakh, di perkebunan Khakh namanya. Wanita itu ada di situ, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib untuk segera disusul. Karena wanita ini yang kemudian membawa surat Hatib bin Balta'ah ini. Maka kemudian ketika sampai di kebun Khakh ini, Ali bin Abi Thalib kemudian meminta kepada wanita ini untuk menyerahkan suratnya. Nah, wanita ini mengatakan, saya tidak membawa surat. Akhirnya diperiksa oleh Sayyidina Ali di kendaraannya, memang suratnya nggak ada. Nah, setelah diperiksa di kendaraannya tidak ada, Ali bin Abi Thalib sudah meyakini pasti surat ini ditaruh di bagian tubuhnya, ya, di bagian tubuhnya. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib kemudian mengancam kepada wanita ini, serahkan surat itu atau kau kutelanjangi, gitu. Atau kau kutelanjangi. Ya, karena wanita-wanita Arab itu kalau diancam mau dibunuh, mereka tetap nggak mempan gitu. Baru kalau diancam hendak ditelanjangi, nah baru itu takut gitu. Ya, orang Arab itu begitu dahulu itu. Makanya ancaman Sayyidina Ali langsung, nggak basa-basi, serahkan surat itu atau kau kutelanjangi. Akhirnya wanita ini betul-betul mengambil surat dari gelungan rambutnya dan kemudian diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan surat ini kemudian diserahkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika diketahui bahwa surat itu dari Hatib bin Balta'ah, ya, kemudian beliau dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa wahai Hatib? Apa kata Hatib bin Balta'ah? Ya Rasulullah, jangan engkau terburu-buru menghukumku. Sungguh aku tulis surat itu hanya khawatir terhadap keluargaku yang di sana tidak ada orang yang membela, sementara kerabat-kerabat semua muhajirin yang dari Mekah itu hampir semuanya punya kerabat-kerabat untuk melindungi di Mekah. Sungguh wahai Rasulullah, saya mengirimkan surat ini hanya untuk menyuruh kepada keluargaku untuk kemudian mencari perlindungan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan bersama pasukannya. Hanya sebatas itu kemudian yang diinginkan oleh Khatib. Sungguh saya tidak kemudian berniat untuk berkhianat atau murtad dari Islam yang telah diyakininya ini. Nah, ketika Khatib bin Balta'ah kemudian berkata begitu, Sayyidina Umar bin Khattab langsung mencabut pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan untuk kupenggal leher pengkhianat ini, munafik laki-laki ini, kata Umar kemudian. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata beliau, benar apa yang dikatakan Khatib itu. Kemudian beliau memandang dengan tajam kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, tidakkah engkau ketahui bahwa Khatib bin Balta'ah ini adalah Ahlu Badr, orang yang ikut di dalam perang Badar, dan barangkali Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada seluruh ahli Badar itu, i'malu ma syi'tum qad afautu ankum. Dan barangkali Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada seluruh ahli Badar itu, lakukan apa yang kalian suka, sungguh aku telah mengampuni kalian semua. Maka takluklah, tunduklah Sayyidina Umar ketika kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya disabdakan dengan hal yang seperti itu, ya, sadar, ya. Dan kemudian terkait dengan peristiwa ini turun, ya, ayat Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwikum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq ila akhiril ayah.
enggak disebutkan semuanya ya. Yang ini melarang kepada kaum muslimin untuk menjadikan musuh itu sebagai tempat kita berteman, membangun hubungan kasih sayang dengan musuh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai membocorkan sesuatu yang sifatnya sangat rahasia terkait dengan persiapan-persiapan pasukan kaum muslimin di dalam menaklukkan kota Mekah ini. Ya akhirnya ya dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu ini ya informasi tentang kesiapan pasukan kaum muslimin menuju Mekah itu pun akhirnya tidak bocor ya. Dan kemudian Nabi SAW betul-betul mempersiapkan pasukan, dan kemudian beliau berangkat tepat pada hari Rabu ya, tanggal 10 Ramadan. Tanggal 10 Ramadan setelah asar beliau berangkat dari Mekah itu, dan beliau menjadikan wakil di Madinah ini kepada seseorang sahabat namanya Kalthum bin Husain, yang diperintahkan untuk menjadi amir Madinah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kemudian bergerak bersama beberapa kabilah-kabilah sekitar Madinah yang kemudian telah menyatakan diri masuk Islam. Di antaranya ada Bani Aslam, Bani Ghifar, Bani Muzainah, Bani Juhainah, dan lain sebagainya. Ini semuanya kemudian pasukan-pasukan ini berkumpul di satu tempat yang disebut sebagai Marud Dhahran. Nah, pasukan kaum muslimin berhimpun semuanya di situ, termasuk rombongan pasukan Muhajirin dan Ansar di Madinah dan kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang kemudian semuanya telah menyatakan diri masuk Islam. Sehingga terkumpul pasukan di dalam penaklukan kota Mekah ini sekitar 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Nah, ketika itu sementara di Mekah Abu Sufyan sudah khawatir ya, karena pasti sudah menduga-duga, mencari info kemudian tentang apa yang kebijakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Sufyan ini dengan beberapa orang ya, di antaranya Abu Sufyan 3 orang ya, ada Hakim bin Hazam, ada Budal bin Waraqa. 3 orang ini keluar dari Mekah untuk mencari informasi tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ketika sampai di Marud Dhahran ini, mereka bertiga ini melihat apa? Kalau di pramuka itu apa? Api unggun gitu. Api yang dibakar ya sebagai penerang gitu, ketika itu dibakar oleh pasukan kaum muslimin sebagai penerang, yang itu dari kejauhan itu kelihatan banget oleh 3 orang ini. Maka kemudian 3 orang ini, yaitu Abu Sufyan, Hakim bin Hazam, dan Budal bin Waraqa ini kemudian mengintai pasukan kaum muslimin ini. Akan tetapi 3 orang ini kemudian ditangkap oleh pasukan kaum muslimin. Ditangkap. Nah, ketika kemudian Abu Sufyan ini berada di tawanan, kan menjadi tawanan pasukan kaum muslimin, kemudian disamperin oleh teman dekatnya, yaitu Abbas ya, Abbas radhiyallahu an. Abbas ini adalah pamanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan teman dekat kepada siapa? Abu Sufyan ini. Dan kelak dari 2 orang ini yang menurunkan dinasti besar di dalam pemerintahan Islam ya, di antaranya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah keturunan dari Abu Sufyan dan Marwan bin Hakam ya, yang kemudian berkuasa memerintah di pasukan memerintah kaum muslimin itu selama 100 tahun, dan kemudian dilanjutkan di Andalusia selama 700 tahun atau 7 abad lamanya. Sementara Bani Abbasiyah yang kemudian setelah 100 tahun menggantikan pemerintahan Bani Umayyah ya, berkuasa selama 550 tahun ya, sampai kemudian jatuhnya Baghdad di tangan Hulagukan itu. Jadi pemerintahan Islam itu turunan dari 2 orang bersahabat ini, itu Sayyidina Abbas pamanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Sufyan.
Nah, Abu Sufyan ketika itu ditarik oleh Sayyidina Abbas, ya, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katanya, kata pamandannya ini, sesungguhnya aku ingin menyelamatkan satu orang. Siapa? Kata Rasulullah. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Maka kemudian ketika Abu Sufyan ini dihadapkan oleh Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Nabi, wahai Abu Sufyan, tidakkah datang masanya, ya, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kata Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ini sebagai pimpinan masih menampakkan keconggakannya gitu sebagai seorang pemimpin gitu. Dia katakan masih, ya, kalau dipikir-pikir memang benar gitu. Kenapa? Karena saya menyembah Allah dan beberapa Tuhan-Tuhan yang lain, ternyata saya kalah gitu. Ya, ada benarnya bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya masih muter-muter begitu. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan, tidakkah datang masanya bahwa engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, adalah utusan Allah? Apa kata Abu Sufyan? Nah, kalau ini saya pikir-pikir itu masih mengganjal di dalam hati saya gitu. Artinya belum mau menerima. Nah, ketika Abu Sufyan ini berkata begini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Abbas ini ya semacam disikut lah, udah cepat masuk Islam gitu, atau kamu akan dipenggal gitu. Atas desakan Sayyidina Abbas ini kemudian, ya, Abu Sufyan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dengan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka semenjak itu Abu Sufyan ini sudah resmi masuk Islam. Jadi Abu Sufyan ini masuk Islamnya itu sebelum pasukan kaum muslimin itu masuk ke Mekah. Maka kemudian Sayyidina Abbas ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata Sayyidina Abbas, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang, ya, senang berbangga-bangga gitu. Maka ketika dia masuk Islam, Sayyidina Abbas itu meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan satu kebanggaan kepada Abu Sufyan ini. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan salah satunya, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Ini sebagai satu hadiah dari Rasulullah sebenarnya, untuk menjadi satu kebanggaan, untuk menghormati seorang pemimpin yang masuk Islam, dan itu harus dihormati. Dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sufyan ini, dengan memberikan satu kebanggaan kepadanya. Makanya satu aturan yang ditetapkan oleh Nabi ketika itu salah satunya, barang siapa yang berada di rumah masing-masing maka dia aman. Barang siapa yang berada di Masjidil Haram maka dia aman. Barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan maka dia aman gitu. Dan kemudian Nabi memerintahkan kepada pamandannya, itu Abbas radhiyallahu an, untuk membawa Abu Sufyan ini kepada satu tempat ketinggian, yang dari tempat itu siapa? Abu Sufyan ini bisa melihat seluruh pergerakan pasukan kaum muslimin, parade pasukan kaum muslimin ketika hendak mau masuk ke kota Mekah ini. Maka ketika itu pasukan kaum muslimin ini ketika bersiap-siap, ya, Mekah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin dari dua arah. Dari arah atas, ya, itu dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan pada Mekah pada dataran bagian bawah, ini Mekah bagian bawah ini adalah masyarakat penduduk yang permusuhannya sangat sengit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari arah bawah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, makanya ketika kemudian pasukan kaum muslimin ini dengan bendera-bendera perang mereka, karena kalau dulu itu kabilah-kabilah itu ketika mereka berperang itu, pasukan kaum muslimin ini kan terdiri dari banyak kabilah kan. Kalau yang bersama dengan Rasulullah kan Muhajirin dan Ansar, ada Bani Aslam tadi, ada Bani siapa lagi, Bani Huza'ah diantaranya juga ikut di situ dengan bendera-bendera perang mereka. Jadi mereka mengenali gitu, per kelompok mereka itu dikenali dengan bendera-bendera mereka. Jadi ketika masing-masing kabilah datang dengan pasukan-pasukan mereka,
Abu Sufyan itu bertanya kepada Abbas, ini siapa? Ini kabilah Aslam. Oh, saya tidak punya urusan dengan kabilah Aslam gitu. Ketika lewat Khuza'ah, saya tidak punya urusan dengan Khuza'ah gitu. Terus begitu setiap pasukan-pasukan ini lewat. Nah, baru ketika kemudian rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan kaum Muhajirin dan Ansar lewat, ya. Lalu itu siapa? Kata Abu Sufyan, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Muhajirin dan Ansar, kata Sayyidina Abbas. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, alangkah besarnya kerajaan keponakanmu ini, katanya. Kata Sayyidina Abbas, itu bukan kerajaan tapi kenabian gitu. Dibantah oleh Sayyidina Abbas, ya alangkah mulianya ini gitu. Kata Abu Sufyan dengan perasaan takjub sekali. Maka kemudian Abu Sufyan ini kembali ke Mekah, ya. Kemudian beliau menyampaikan apa yang sudah kemudian menyampaikan realitas yang sudah terjadi, ya. Berbicara kepada istrinya termasuk, ya, Hindun bin Utbah, tentang apa yang diperlakukan Nabi kepadanya, dan barang siapa yang masuk ke rumahnya maka aman gitu. Sebenarnya Abu Sufyan itu ingin membangga-banggakan dirinya ketika itu, cuman itu lantas bahkan menjadi bahan cobaan terhadap orang-orang Quraisy sendiri. Ya, tidak layak engkau sebagai seorang pemimpin melakukan hal-hal yang demikian. Tapi kata Abu Sufyan, kita ini sudah terjepit, tidak akan bisa kita menghadapi tentaranya Muhammad. Maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali, ya, barang siapa yang bertahan di rumah masing-masing maka dia aman. Barang siapa yang berada di masjid maka dia aman, dan barang siapa yang ada di rumahku juga aman. Sementara Nabi SAW masuk dari Mekah itu dari arah atas, ya, dari bagian atas, dan tidak ada perlawanan sedikit pun. Sementara Khalid bin Walid yang masuk dari bagian bawah ini mengalami serangan dari beberapa orang-orang Quraisy, diantaranya di sini mereka adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah. Mereka yang kemudian menyerang dengan beberapa pasukan orang-orang Quraisy, sehingga Nabi SAW dari bagian atas Mekah itu melihat kilatan-kilatan pedang di bawah itu, dan beliau mengatakan ketika beliau melihat itu kilatan-kilatan pedang, artinya adanya pertempuran itu, beliau fa'angkara dzalika faqila lahu innahu Khalid qutila faqatil. Beliau tidak senang melihat adanya pertempuran itu, ya. Beliau kemudian mengatakan dia adalah Khalid yang mendapatkan serangan, dan kemudian Khalid menyerang balik, dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kebaikan gitu. Qadallahu khairahu, ya. Cuman perlawanan itu tidak sengit, ya. Jadi mudah sekali dari pasukan Khalid bin Walid untuk mematahkan, dan terbunuh dari pasukan Quraisy itu ada 24 orang. 24 orang dan 4 orang dari suku Huzail, ya, yang juga berkomplot dengan orang-orang Quraisy. Jadi total yang korban atau yang terbunuh di dalam penaklukan kota Mekah ini sekitar 28, ya. Jadi 24 dari orang-orang Quraisy dan 4 orang dari suku Huzail. Ketika Nabi SAW sudah sampai di Mekah, ya, sementara orang-orang Mekah berada di dalam kekhawatiran yang amat sangat. Ya, bagaimana mereka tidak khawatir? Ini adalah orang yang hampir selama 13 tahun mereka tindas, yang selama itu bahkan mereka pada akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi, sampai Nabi SAW terusir dari kampung halamannya. Kini Nabi SAW datang dengan segala pasukannya yang sangat
besar, yaitu 10.000 pasukan, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang nabi yang diutus kepada mereka. Jadi mereka itu menunggu nasib apa yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian bangkit seseorang namanya Suhail bin Amr. Ini Suhail bin Amr ini orang yang kemudian menjadi duta Quraisy di dalam perjanjian Hudaybiyah. Apa kata Suhail ini? Ya akhil karim, ibnal akhil karim, tentu wahai anak dari saudara kami yang baik, saudara dari saudara kami yang baik, tentu kami tidak menginginkan kecuali kebaikan gitu. Jadi memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Apa kemudian sabda Nabi kepada mereka? Intaliku fa innakum apa? Pergilah kalian wa antumut tulaqa, kalian semuanya sekarang bebas. Jadi tidak sedikit pun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas dendam terhadap apa yang telah mereka lakukan. Cuman memang ada beberapa orang yang kemudian sudah di blacklist ya. Di blacklist yang mereka ini masuk di dalam daftar orang-orang yang harus dibunuh. Di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal ya. Termasuk Safwan bin Muawiyah ya. Ada sekitar 4 orang perempuan ya, diantaranya juga termasuk orang-orang yang dulu budak perempuan yang sering menyanyikan hujatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman di antara mereka juga ada yang kemudian masuk Islam, termasuk Hindun bin Utbah itu masuk blacklist yang harus dibunuh, tapi kemudian diampuni. Termasuk juga saudara susuannya Utsman bin Affan bin Abi Sarah ya, yang kemudian juga mendapatkan pengampunan. Termasuk Ikrimah bin Abi Jahal ini termasuk yang di blacklist, cuman juga mendapatkan kemudian pengampunan dan masuk Islam ya. Dari beberapa orang yang di blacklist ini ya banyak kemudian mereka kemudian masuk Islam juga. Hanya ada beberapa orang yang kemudian mereka dibunuh. Nah, baik, ini setelah ini karena waktunya sudah Isya ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena ada beberapa mungkin hal-hal kejadian-kejadian yang juga masih banyak harus kita jelaskan seputar dengan peristiwa terjadinya Fathu Mekah ini, dan apa saja nanti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berada di Mekah ya, termasuk penghancuran berhala-berhala dan kemudian persiapan pergerakan pasukan kaum muslimin ke Hunain. Karena setelah penaklukan kota Mekah ini dilanjutkan dengan peperangan Hunain, di mana orang-orang Taif ketika itu juga sudah menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan kaum muslimin. Taib, mungkin naktafi tarstina hadza walhamdulillah. Kalau memang masih ada pertanyaan dipersilahkan kalau masih ada waktu. Ya, waffaqanallah lima yuhibbu yardah. Wa akhiran minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan